Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ketemu lagi ya. Nah, Alhamdulillah. semoga semuanya sehat-sehat saja. Amin. Allahumma amin. Langsung saja saya atau teman-teman itu mungkin banyak yang tidak tahu kayak dua kata, Dua kata. syariat, hakikat. Kalau menurut Jawanya syariat, hakikat. Iya. Ya. Apa itu sih syariat itu kayak? Dan apa hakikat itu? Kalau menurut pembukuan syariat dengan hakikat itu, kalau syariat itu hablum minan nas. Kalau hakikat itu adalah hablum minallah. Begitu. Kalau syariat antara manusia dengan manusia, pokoknya dengan ciptaan Allah lah, termasuk syariat. Kalau hakikat hablum minallah antara manusia dengan Allah, dengan Khalik pencipta alam semesta. Begitu. Jadi syariat itu hubungan kita ke sesama manusia. Ya, itu Hablum minallah, hubungan kita sama Allah. Terus Ya. kasih contoh kayak satu aja wis. Satu contohnya yang syariat. Terus yang satunya lagi. Contoh satu misalnya seperti syariat. Iya kan? Yang dibahas syariat pertama. Kita itu harus mengenal syariat, apa syariat itu sesungguhnya, gitu kan. Syariat itu apa perbuatan manusia, istilahnya kelihatan dari mata manusia, itu adalah semuanya syariat. Misalnya kita mau makan, cuma mau saja, itu kan niat. Kalau nggak ngambil ya nggak bisa makan. Kalau kita ngambil nasi kemudian makan, itu namanya syariat. Syariat itu perbuatan manusia, antara manusia dengan manusia. Itulah yang dinamakan syariat. Kita kerja seharian, itu termasuk syariat. Apabila digabungkan menjadi syariat hakikat. Contohnya, kita mau kerja, ya kan? Diniati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula kerja damel ibadah. Misalnya saya mau kerja untuk mengisi ibadah. Itulah syariat dengan hakikat. Sudah berhubung. Niat dengan apa yang kita kerjakan, niat untuk Allah, kerjanya untuk manusia. Begitu. Jadi kita kerja itu tidak hanya semata-mata cuma berangkat kerja terus seharian pulang. Jadi harus kita imbangi dengan niat, Iya. dengan mengisi ibadah. hakikat. Oke. Jadi secara luarnya kita bekerja, tapi di dalamnya kita juga berdoa. Iya, ya begitu. Ada sinambungan dengan Allah. Niat itu tadi. Tidak pernah melupakan Allah. Ya, 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 ya. Itulah. Semua apa yang kita kerjakan itu, kalau Allah nggak mengizinkan ya nggak jadi apa-apa. Iya. Benar. Terus sekarang kayak kalau apa itu katanya itu kalau kita cuma syariat saja itu buta. Nanti kalau terlalu hakikat
Ini yang dimaksud itu. Kalau kita itu terlalu memperdalam syariat, hidup kita itu cuma di duniawi saja. Misalnya seperti contoh manusia kan. Manusia itu kerja sekarang. Seakan-akan kerjanya itu menumpuk-numpuk harta benda itu akan hidup 1000 tahun. Itulah yang dinamakan syariat. Jadi hawa nafsu yang kita kuyak sehari-hari itu. Memperbanyak rezeki. Nah itu. Itulah namanya syariat. Kalau hakikatnya, Kalau hakikatnya itu hablum minallah. Jadi urusan antara manusia dengan Allah. Kalau yang dinamakan hakikat ini, kadang-kadang seakan-akan kita kerjakan di dunia itu menurut mata manusia salah. Tapi di hadapan Allah benar. Begitu. Jelas kalau di mata manusia salah memang. Tapi di hadapan Allah belum tentu. Belum tentu. Misalnya sekarang, saya mengerjakan suatu pekerjaan. Itu benar menurut saya. Tapi kadang-kadang kan belum tentu benar untuk sampean. Itulah namanya syariat. Benar untuk diri sendiri, belum tentu untuk orang lain. Kadang-kadang kita berbuat itu salah. Salah kita berbuat. Tapi buat orang lain benar kadang-kadang. Itulah syariat. Tempatnya syariat di situ. Kelihatan mata manusia. Begitu syariat. Kalau hakikat itu lain. Jadi hidup ini kalau bisa itu syariatnya ada persennya, hakikatnya ada persennya. Bagaikan tangan kiri dengan tangan kanan. Ini kan antara kiri dengan kanan kan tidak parus. Bisa parus kalau dibuat doa sama Allah. Minta sama Allah, itu parus. jadi seimbang. Iya, harus seimbang. Hakikat dikenal, syariat dikenal, hakikat juga dikenal. Jadi kita biar enggak terlalu salah menghadapi dunia. Tapi memang agak sulit kita untuk mempersatukan antara syariat dengan hakikat. Membutuhkan waktu yang panjang juga. Kita belajar harus mengkaji apa maksudnya syariat, apa maksudnya hakikat. Memang kadang-kadang perbuatan manusia itu kebanyakan ambisi, Mas. Ambisi. Kadang-kadang kita sodako pun banyak yang salah. Kita mengerjakan sodako itu banyak yang salah. Kok bisa ya? Begini, kalau menurut syariat kita sodako kan ke musola atau ke yatim piatu, atau fakir miskin atau orang tua jumbo. Habis dia itu membantu, kemudian dibantah. Lah itu salah itu, nggak boleh. Memang di mata manusia benar dia itu membantu fakir miskin, orang tua jumbo.
yatim piatu. Benar. Terus dia pamer, Lah itu yang salah. riak, ingin dipuji. Menceng sudah itu. Kalau kita itu menjerumus ke hakikat, dia biasanya nggak pandang bulu. Yang penting dia itu menghargai orang, tapi nggak ingin dihargai. Itu cirinya orang yang ahli hakikat. Jadi nggak semata-mata untuk manusia, semata-mata beliau itu untuk Allah. Itu namanya hakikat. Urusan hablum minallah, antar manusia dengan Allah. Jadi kita itu harus memahami apa maksudnya syariat, apa terkandung di dalam hakikat. Tapi biasanya orang kalau terlalu memperdalam hakikat, meninggalkan syariat, salah juga itu. Salah. Misalnya kita terlalu ingat sama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum. Ada teman misalnya. Waalaikumsalam. Dia meneruskan meneruskan tasbihnya. Subhanallah, subhanallah. Itu pun juga salah. Salah. Padahal di situ tamu adalah raja. Ya kan? Iya. Oh, nggak bisa itu. Jadi tidak menghargai tamu. Dosa itu. Nggak boleh. Percuma ya kayak. Ya percuma, subhanallah, 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 percuma itu. Padahal kan harus menghargai. Sedangkan menghargai termasuk hakikat. Kita bertamuan termasuk syariat. Iya. Jadi kita harus bisa memilih antara mana ini waktu kita hubungan dengan manusia, mana hubungan dengan Allah. Begitu. Sebenarnya memang enak kalau kita itu sering mengkaji apa yang dimaksud. Jadi nggak mudah keliru kita itu. Begitu kefahaman saya begitu. Kadang-kadang begini, mana yang didahulukan antara hablum minannas dengan hablum minallah? Kalau menurut pendapat saya, hablum minannas dulu. Hablum minannas dulu. Kenapa di situ? Rukun Islam ada 5. Pertama apa? Syahadat kan. Kemudian sholat kan. Itu menyangkut di antara syariat dengan hakikat. Jadi perdalam dulu syahadat. Kemudian sujud sholat. Begitu. Kita harus mengkaji. Dikaji. Kadang saya pernah kayak saya bertemu dengan apa ya? Dengan sudah apa lah. Ketemu di jalan. Saya kan nggak enak kalau nggak negur. Iya. Saya salam kayak assalamualaikum. Nggak jawab kayak. Ya mungkin dia itu nggak terdengar mungkin. Mungkin ya. Kalau terdengar saja ya mungkin menjawab. Tapi dia ya. melihat saya kok kayak. Loh. Masa nggak bisa melihat ekspresi? Ya mungkin dia itu menjawabnya dalam hati. Padahal sini tanyanya syariat. Dia menjawab dalam hati. Salah juga karena berburuk sangka yang seperti sampean. Kenapa nggak dijawab? Oh, sombong nggak jawab. Gitu. Padahal mungkin di hatinya waalaikumsalam warahmatullah. Begitu. Tapi yang indah itu ya dijawab secara syariat. Begitu. Ya kalau wali-wali Allah ya lain lagi. Kalau kita kan orang awam. Orang
awam itu banyak salah, banyak tingkah. Tapi setidak-tidaknya kita itu harus mengenal apa maksudnya syariat, apa maksudnya hakikat. Biar nggak terlalu parah lah. Nggak terlalu salah melulu. Memang ya lebih baik itu salah kita itu. Mengaku salah sama Allah. Gitu maksudnya. Karena yang benar adalah Allah. Begitu perbuatan yang insya Allah diridhoi sama Allah itu kalau kedua-duanya itu dipelajari, dikenal, dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Untuk siapa? Terutama untuk diri sendiri. Kemudian untuk keluarga, kalau sudah punya keluarga. Sama teman-teman. Kasih contoh. Jangan bilang sudah, kasih contoh. Apa maksudnya contoh? Akhlak. Tapi memang aneh antara syariat dengan hakikat. Ini sama-sama perbuatan. Sama-sama perbuatan. Kalau syariat itu nampak, Mas. Memang nampak. Dia itu di mata manusia nampak memang dia baik, dia sopan. Suka menolong. Suka menolong. Suka marah-marah juga. Suka bully. Ya. Tapi kalau hakikat ini samar, Mas. Karena hablum minallah. Samar. Kebanyakan manusia itu memandang sebelah mata. Apa terlihat hina gitu agak. Yang pasti hina, Mas. Yang pasti hina. Kalau kata kakek tadi kan sudah tidak mementingkan harga diri atau apa ya tadi itu. Sudah tidak mementingkan harga diri, pokoknya bilang apa itu? Hanya dia memikirkan hanya kepada Allah saja. Iya. Memang terlalu begitu ya nggak boleh juga, Mas. Begini, dia itu memang kehablum minallah dikatakan baiklah. Tapi kadang-kadang kan kasihan untuk teman-teman berburuk sangka akhirnya. Berburuk sangka kan? Oh, dia nggak pernah sholat. Dia nggak pernah sujud sama Allah. Apakah kita mau sujud, mau sholat itu lapor dulu. Tapi setidak-tidaknya kita itu bisa mengimbangi. Mana yang dikatakan katanya itu 3S kan, ada kan 3S. Selaras, serasi, seimbang. Jadi jangan terlalu memojokkan orang lain, nggak boleh. Ibadah yang baik itu begini, kalau sudah nggak ada orang yang sedang berkelompok atau berkumpul atau itu nanti setelah jam-jam sudah waktu tidur, semuanya tidur misalnya kan, dia sujud kepada Allah. Wah, itu lebih bagus, Mas. Bukan untuk manusia sudah. Kalau bisa dilihat, misalnya sholat di banyak orang kerumunan itu kan ada kan, Allahu Akbar. Itu kan banyak yang lihat. Itu sudah, yang melihat itu sudah berburuk sangka sudah. Wah, sholat mantap dia tuh. Nah kan. Tapi di situ kepada beliau Nabi kan disunahkan kalau sholat sunat di rumah. Misalnya mau sholat Jumat misalnya, di rumah saja. Sholat di rumah. Di sana ya sudah duduk mendengarkan khutbah. Gitu.
itu. Sholat Jumat di rumah. Ya maksudnya itu sholat sunat di rumah. Oh, sholat sunat. Iya, sholat sunat di rumah. Begitu. Ya, tapi di situ kan ada yang menghormati masjid kan. Ba'diyah, qobliyah itu kan. Gitu. Asalkan kita itu jangan sampai mensuudunkan orang. Ya biasa saja. Jangan terlalu mantap, jangan terlalu serius di situ ya, nggak boleh. Kadang-kadang itu terlalu dia itu tafakur kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang lainnya mau salam nggak bisa, nggak bisa. Saking khusyuknya. Saking khusyuknya, nggak boleh. Jadi kita itu setengah-setengah. Jadi memang benar kayak kalau benar kata kakek tadi, kalau kita dalam lingkungan masyarakat berkumpul, niatnya sih kita itu kan mau sholawat atau bertasbih, Iya. subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau di depan orang banyak, Ya saru mas. pasti orang itu Ya, iya. Padahal ya tapi kebanyakan kalau kita itu terlalu mengeraskan bunyi tasbih di banyak kerumunan orang, ya dikira kita itu gila. Nggak boleh itu. pamer, Nah, soalim. nggak boleh itu. Padahal, Nol itu. Padahal kita juga belum tentu tahu dia itu niatnya mau pamer atau tidak, kita juga nggak tahu. Ya itulah. Sedapat mungkin kita itu jangan membuat orang menjadi suudzon, berburuk sangka. Kalau kita harus berbaik sangka sama sesama manusia. Tapi biasanya kalau orang ahli hakikat itu, maksudnya kenal dengan hakikat, istilahnya nggak memperdulikan jiwa raganya. Dia itu mau membantu, kadang-kadang dia itu dibantu nggak begitu mau dia, karena nggak mengharapkan. Tapi Allah, apabila kita itu menghormati orang, pasti dihormati orang, gitu kan? Itu sudah janji Allah itu. Apabila dia itu menghormati orang, pasti dihormati orang. Tapi kalau hakikat nggak butuh itu. Yang penting dia itu menghormati orang lain. Tapi dia walaupun nggak dihormati, nggak masalah. Memang nggak butuh dia. Yang dibutuhkan adalah kasih sayang Allah kepada dia. Begitu hadirin. Caranya kita itu menerapkan antara syariat dengan hakikat, harus waspada, harus tahu posisi. Begitu. Oh, ini posisinya syariat. Hablum minanas, perbaikilah kanan kiri, hubungan antara manusia dengan manusia diusahakan baik. Bagus itu sedekah. Kita menyapa orang, misalnya, Pinara, mampir dulu. Iya, itu sudah sedekah bukunya. Syariat diisi. Begitu. Jadi sedekah nggak harus uang ya kayaknya. Oh enggak, pikiran juga sedekah, tenaga juga sedekah, mendoakan juga sedekah. Bahkan yang paling indah, dia itu mendoakan temannya nggak tahu. Tahu-taunya temannya sukses. Wah, itu yang lebih afdol. Tapi dia terpendam. Karena apa? Dia memilih hablum minanas, hablum minallah. Semuanya adalah Allah. Aku cuma perantaraan. Tapi kalau orang syariat lain, saya yang mendoakan itu. Kalau tanpa saya,
kok dikabulkan sama Allah. Ya itulah, kadang-kadang kita itu nggak tahu ini salah apa benar, padahal ya kalau menurut syariat ya benar. Iya, memang dia yang menolong. Nah, tapi menurut hakikat salah. Kata Allah, kalau bukan saya, lain lagi. Dia tidak bisa apa ya dikatakan, sebenarnya dia tidak paham ini. Kalau Ya, dia cuma perantara, iya bisa mas. Kadang-kadang dia itu paham. tapi lupa diri. Ya itulah manusia. Lupa diri gara-gara ingin dipuji kayak. Iya, iya, iya. Itu bahaya loh mas. Ah, Kita itu harus memerangi itu. Jangan ambisi pujian orang lain. Tergelincir nanti. dunia tipu daya. Nah, ini. Insya Allah yang bagaimana Allah berfirman, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia adalah penipu daya. Memang indah. Alam semesta ini indah. Jadi terlalu dibawa kemewahan, lupa sama yang maha kuasa. Itu manusia mas. Enggak semua orang. Saya sendiri tuh begitu. Sama saja ya. Iya. Tapi setidak-tidaknya kita itu harus mengingat, harus Cepat ingat. ingat kembali kepada Allah. Ya semuanya adalah Allah Ta'ala. Begitu. Kita hidup itu kalau dinikmati, alhamdulillah indah. Sama teman, sama saudara. Tapi di situ kan diingatkan sama Allah. Kalau orang sholat ya, assalamualaikum warahmatullah. Menghadap kanan kan, assalamualaikum warahmatullah. Menghadap kiri kan, kata Allah, ingatlah sama sahabat-sahabat saudaramu, kiri dengan kanan. Kita itu kalau baik sama tetangga, insya Allah sama Allah itu dikasih Kemudahan. apa itu hadiah. Hadiah mas. Hadiah. Iya. Dikasih hadiah sama Allah. Tapi kita itu kalau nggak menyayangi satu sama lain, ya itulah berarti dia kurang memperdalam syariat, kurang mengenal adanya syariat. Kalau syariat itu nggak mau tahu, entah ini uang siapa, uang negara ini, entah untuk siapa uang negara ini. Kalau dia itu terlalu memperdalam syariat, dimakan itu. Nggak ada halal haram itu. Yang penting saya kerja. Kalau kita kerja itu harus gaji yang banyak. Nggak taunya itu kan ada bagian-bagian. Berapa asnaf yang dimakan itu. Nggak boleh. Tapi biasanya kalau orang memperdalam hakikat, itu hidupnya biasa-biasa saja. Karena nggak terlalu ambisi kepada dunia. Beliau itu terlalu mensyukuri nikmat Allah. Sedikit pun disyukuri, banyak. Apalagi dia itu bingung kalau sujud sama Allah. Kalau dikasih rezeki itu bingung dia itu. Mohon ampun kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Iya kalau bisa memanfaatkannya, kalau tidak neraka mas. Takut mas dia itu. Maksudnya begitu. Dikasih rezeki banyak, dia itu malah takut. Takut gak bisa memanfaatkannya. Lain dari sampean dengan saya. Makan semua sudah. Ya Allah. Ya tapi gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Mudah-mudahan para hadirin bisa mengkaji apa yang saya mufakat. Kita Mufakatkan belajar ini saya
belajar bersama ini banyak manfaatnya daripada keburukannya, banyak kebaikannya. Intinya sekarang itu kita harus mengimbangkan antara hubungan kita dengan manusia dan kepada Allah. Iya. Tapi kalau di mata manusia lebih baik antara manusia saja yang baik. Kalau Allah itu bisa dibawa sendiri. Karena nggak sama. Kalau salah sama manusia, salah dengan Allah itu lain. Kalau sama manusia, kalau nggak minta maaf, nggak dihapus sama Allah. Tapi kalau salah sama yang Maha Kuasa, mohon ampun, astagfirullahaladzim, diampuni sama Allah. Yang sulit itu hablum minan nas, sulit. Karena belum tentu dikasih maaf. Nah, tapi sama Allah, Allah itu kan sifatnya Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi dikasih belum tentu disayang. Kalau dikasih itu umumnya syariat. Ar-Rahim termasuk hakikat. Di situ kan ada dua, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ini untuk di dunia, Rahim ini untuk di akhirat nanti. Begitu Mas. Jadi kita kaji itu. Para hadirin begitu. Mudah-mudahan kita bersama diberi ilmu yang manfaat sama Allah. Amin Allahumma amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.